Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Kali ini kita akan membahas nyeri leher dan pundak pada perawat. Apakah ini normal atau justru menjadi masalah yang besar nantinya? Bersama narasumber kita, mari kita simak acara berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan dua narasumber keren kita hari ini. Yang pertama adalah Dr. Iman Widya Aminata, spesialis ortopedi, konsultan shoulder dan elbow dari Rumah Sakit Fatmawati, dan juga dengan Dr. Victoria Sely, magister kedokteran kerja, yang juga sekarang PPDS kedokteran okupasi. Terima kasih sudah hadir Dr. Iman dan Dr. Sely. Halo dokternya. Halo dok, Halo, gimana? dokter, senang sekali bergabung dok. Iya, baik. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah memahami tentang leher dan pundak nih dok. Saya ke Dr. Sely dulu sebelum ke Dr. Iman untuk membuka diskusi. Nyeri leher dan pundak itu cukup umum dirasakan pada perawat ya dok. Sebenarnya seperti apa yang dokter amati selama ini? Sebenarnya kalau melihat dari data ya dari berbagai negara ya, nyeri leher itu kasusnya ada sekitar 30-50% terjadinya pada perawat. Kemudian kalau melihat tentang nyeri pundak itu sekitar 30-60%. Jadi ya sekitar 50% lah, ini cukup sering juga gitu. Itu karena perawat itu beresiko, pekerjaannya itu adalah mengangkat, memindahkan pasien, dan itu bisa memberikan beban kepada lehernya, kepada pundaknya, dan kepada bagian tubuh yang lain, tulang belakangnya misalnya, seperti itu dokter. Menarik ya. Jadi ini tuh sebenarnya nggak melulu tentang kalau udah sakit leher sama pundak itu sasarannya adalah kolesterol saya tinggi atau tensi saya memang tinggi, jadi memang udah biasa. Ini dianggap satu hal yang biasa di masyarakat gitu. Jadi bisa juga karena postur dan tugas pekerjaan ya. Kalau dari Dokter Iman bagaimana dok? Dari sudut pandang sebagai spesialis ortopedi yang banyak sekali menangani kasus ini, bagaimana mekanisme dalam tubuh ketika mengalami nyeri leher dan pundak akibat pekerjaan ini? Ya, jadi betul. Kalau berbicara mengenai nyeri bahu, pundak ataupun leher itu memang paling sering dialami pada orang yang banyak bekerja dalam posisi duduk dan menunduk, baik itu perawat ataupun orang pekerja kantoran. Ya. Sebenarnya bukan masalah cuman posisinya saja, tetapi juga dipengaruhi dengan berapa lama dia dalam posisi itu tanpa banyak bergerak. Jadi memang ada dua faktor itu yang sangat berperan menentukan apakah seseorang dengan mudah terkena penyakit atau terkena gangguan di daerah leher ataupun pundaknya. Dok, sebenarnya ada limit waktunya nggak sih yang dalam posisi statis tidak bergerak itu tadi? Secara teori tidak ada yang bilang harus 5 menit, 1 jam atau 2 jam, karena tiap orang punya toleransi yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya memang setiap sejam lakukan gerakan atau break dari satu posisi tertentu itu. Walaupun terkesannya posisi itu ringan, tapi kalau lama-lama dilakukan dan tidak ada gerak, ototnya nanti jadi kaku, spasm. Nah, itulah yang menyebabkan nanti jadi nyeri bahu. Ya. Jadi sebenarnya masalah ini hanya ketidaknyamanan atau bisa lebih berat lagi nantinya, dok? Oke, kalau pada awal memang biasanya dikeluhkan itu tidak nyaman, ya kan, tidak nyaman di bahu, di pundak, maupun di belikat paling sering tuh. Pada kasus yang berulang-ulang dan lama bisa saja menyebabkan gangguan juga sampai sakit kepala. Karena sebenarnya otot di pundak dan punggung bagian atas itu kalau kita lihat secara anatomi, perlengketan atau origo insertionnya, attachmentnya itu sampai ke kepala, dan itu bisa menyebabkan gangguan, keluhan seperti sakit kepala. Kalau orang umum biasanya bilang migrain, walaupun belum tentu itu migrain ya. Tapi lebih terutama kalau istilah kedokteran bilang tension type headache. Jadi nyeri kepala, sakit kepala yang disebabkan oleh ketegangan otot. Oke, jadi biasanya kalau yang udah sakit kepala itu apakah ada patokannya bahwa ini ternyata sudah berapa lama dia menahan rasa sakit
itu, atau memang begitu datang ke dokter tuh saya udah sakit kepala tapi sudah sakit bahu juga, sakit leher juga gitu. Ya, betul. Jadi kalau pengalaman kita menanganin pasien yang datang dengan keluhan nyeri pundak atau yang sakit kepala, itu biasanya keluhannya, dok saya sakit pundak atau bahu sampai sakit kepala udah beberapa bulan, hilang timbul. Khasnya itu adalah hilang timbul. Jadi tidak konstan. Kalau konstan itu mungkin kita harus cari tahu ada penyebab lain, anatomikal lain ya. Tapi kalau gara-gara posisi atau masalah spasme atau fatigue itu paling sering adalah hilang timbul. Dan kalau kita gali lebih dalam, biasanya itu timbulnya kalau lagi banyak stres. Jadi selain posisi lama, berada dalam satu posisi yang menetap, itu juga ada komponen psychological. Jadi kalau lagi dia dikejar deadline atau ada stressful subconscious stress dari bawah sadar dia, itu bisa memicu sakit kepala. Misalnya kalau orang yang kerja di bank misalnya itu di akhir tahun dia bisa dikejar-kejar deadline Ya, betul. misalnya muncul keluhan-keluhan itu. Tapi kalau misalnya istirahat, liburan, hilang gitu. Itu tuh paling sering dikeluhkan. Jadi sebenarnya hubungan stres dengan yang tadi itu dok kemana sih? Kalau kita tanya stresnya kemana, sebenarnya itu subconscious stress itu menyebabkan kan kita secara umum ya, kalau kita stres itu memaksa kita kondisi dalam fight or flight ya, fight bertahan atau lari kabur gitu. Nah kalau kita stres itu sebenarnya memicu kita untuk, kalau dia bentuknya fight itu kan menegangkan semua otot. Kalau continuous secara terus menerus dia tegang ototnya jadi kaku, spasm. Nah itu yang bisa membantu memicu terjadinya sakit punggung, leher atau sakit berarti kepala. enggak cuman leher dan bahu ya dok, jadi akhirnya nanti bisa sakit keseluruhan tubuh kemana-mana. Bisa, tapi memang paling sering keluhannya itu sakit bahu atau pundak atau sampai ke leher. Oke, jadi nggak selalu harus disalahkan kolesterol dan hipertensi. Betul. Ada dua yang paling sering dijadiin kambing hitam tuh, kolesterol atau asam urat atau hipertensi. Ya, seandainya mereka bisa ngomong, dia akan jawab kok gue lagi yang disalah-salahin gitu loh, padahal bukan gue. Gitu. Iya betul. Oke, Dokter Sally, selama praktek di sini, kira-kira bisa berbagi sedikit pengalamannya nggak? Ya, apa yang sudah diamati gitu? Oh ya, tentu dok. Jadi selama saya di sini dok, saya itu melakukan yang namanya health risk assessment kepada ya lokasi kerja lah, area kerja yang ada di sini. Bisa berupa unit kerja, bisa berupa suatu gedung, untuk dilihat bagaimana bahaya potensial dan bagaimana itu bisa mengganggu kesehatan dan bahkan menimbulkan resiko kecelakaan kerja bagi para pekerja yang ada di rumah sakit ini. Bisa perawat, bisa cleaning service seperti itu. Nah setelah melakukan pengamatan ini kan kita melakukan pengamatan ini termasuk melihat cara kerja dari pekerjanya, kemudian kita melakukan pengukuran di workstationnya, kita ukur mejanya, kursinya, juga area kerjanya, apakah ergonomis, kita nilai semuanya itu, termasuk kita memberikan kuesioner kepada pekerjanya itu untuk mereka bisa memberikan jawaban bagian-bagian tubuh mana yang mereka rasakan sakit. Kemudian juga ada mengenai stres tadi itu juga dinilai itu dokter. Jadi ada kita khusus, ada kuesioner untuk perawat, ada juga untuk pekerja, itu semuanya ada tool-tool yang seperti itu. Nah dari situ kita dapatkan ya bisa ketahuan nanti, oh ternyata yang banyak itu nyeri di daerah leher, yang banyak nyeri di daerah pundak, seperti itu contohnya. Nah di lapangan sendiri pernah menemui juga pasien dokter, jadi seorang perawat yang sudah melakukan bertahun-tahun posisi kerja yang salah, dengan tidak melakukan adjustment terhadap bed tempat tidur pasien, kita melakukan tindakan medis sehingga harus membungkuk. Nah itu kan membebankan ya kepada otot-ototnya dan rangkanya. Nah ketika dilakukan edukasi mengenai hal itu, kemudian perawat itu mau mengubah proses kerjanya dengan dia mengubah tinggi rendah dari tempat tidur pasien itu, nah itu terjadi perbaikan di situ dokter, seperti itu. Jadi memang betul tadi yang dikatakan, jadi tidak hanya kolesterol, tidak hanya tekanan darah tinggi ya, secara apa yang terjadi di lingkungan kerja itu semua membawa suatu resiko bagi pekerjanya. Nah
bukan hanya meja kerja dan lain-lain tadi. Kalau pencahayaan yang buruk juga tentu saja orang harus lebih mendekatkan sehingga lebih cenderung membungkuk, menunduk. Nah, itu juga bisa juga berkontribusi, dokter. Ya, berarti juga postur ya. Ini yang paling penting saat bekerja gitu. Untuk bisa dipertahankan supaya nggak jadi sakit gitu. Karena kalau udah sakit tuh kan kita akan lebih panjang lagi gitu, lebih susah lagi untuk mengobati ketika kita nggak mencegah ya. Kalau dari Dokter Iman, ada nggak sih tips praktis untuk bisa mencegah nyeri leher dan pundak, Dok? Ya, oke. Dokter Nia, betul sekali. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi tempat kerja, ya kan. Berkaitan dengan nyeri bahu, kalau kita bilang perawat dalam hal ini sekarang kan semua pakai eranya digital, pakai komputer. Yang udah jarang lagi nih nunduk. Kalau zaman dulu itu sakit kepalanya gara-gara perawat itu banyak ngisi medical record panjang, asuhan keperawatan panjang, dan terus mejanya rendah lagi. Nah, sekarang kan fasenya kita sudah pakai computerized. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang idealnya adalah level dari layarnya, level dari screennya itu seharusnya dia eye level setinggi dengan mata. Itu satu ya, sehingga kalau dia pakai laptop dalam jangka waktu lama kan dia itu cenderung untuk nunduk. Nah, itu tadi menyebabkan memicu nyeri leher dan pundak. Kedua, yang sering terlupakan adalah posisi keyboard ya, pada waktu dia mengetik. Nah, yang direkomendasikan sebenarnya untuk tidak terlalu membebani otot bahu ya, tidak menyebabkan jepitan juga pada bahunya, itu adalah kalau bisa tangannya ini jangan posisi membuka terlalu tinggi. Jadi lebih mendekat ke badan. Sebaiknya mendekat badan dan pergelangan tangan itu di bawah siku. Nah, ini posisi paling nyaman sebenarnya daripada stres. Nah, sayangnya tidak semua bisa terakomodasi. Betul. Misalnya mejanya atau kita postur orang Indonesia itu kan nggak semuanya tinggi-tinggi. Tinggi, betul. Nah, begitu kita duduk, mejanya nggak bisa diturunkan atau ini kursinya nggak bisa dinaikin, ya udah akhirnya dia posisinya tangannya abduction ya kan, terbuka. Dan itu dilakukan bertahun-tahun lama. Belum lagi ada mouse moving seperti bergerakan ke depan, ke belakang, belakang. Nah, itu bisa memicu nyeri pundak yang diakibatkan oleh spasmenya, atau kalau dia berulang-ulang, kalau dia sudah ada pengakuran, itu bisa juga menyebabkan kerusakan anatomis yang kita bisa bilang bisa kejepit uratnya di bahu atau bahkan bisa sampai robek tendonnya. Mengerikan ya sebenarnya ya. Hal-hal seperti hal sepele padahal nggak sepele banget. Betul sekali gitu. Ya, makanya untungnya kita punya kayak Dokter Sally yang bisa mengidentifikasi hal-hal seperti itu. Iya, betul. Dok, kalau latihan itu sebenarnya ada latihan-latihan sebenarnya ya, Dok, yang bisa dilakukan. Oh ya. Kalau kita bilang selain postur yang ergonomis, tadi kan penyebabnya juga adalah salah satu posisi yang statis. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Saya biasanya menyarankan cobalah setiap 1 jam ya break sekitarnya 3 menit 5 menit untuk self exercise. Paling gampang ya, sederhana. Itu adalah ya udah tangannya diangkat ke atas ya kan, full, kemudian putar rotasi endo exo, terus kepalanya boleh ini main otot leher ke belakang, ke depan. Karena yang paling sering kaku itu otot-otot di trapezius, levator scapula yang menghubungkan, mensupport kepala kita sama pundak. Jadi itu yang sebaiknya kita lakukan gentle stretching ya kan. Itu. Berapa kali sih, Dok, standarnya? Apakah kalau dulu tuh ada yang 2 jam sekali kita masih mendengar lagu peregangan tuh, tapi sekarang udah jarang ya kita dengar ya. Itu sebaiknya memang dilakukan berapa kali? Kalau saya sih biasanya rekomendasikan udah 1 jam ya udah you break, hitung sampai 10 hitungan selesai gitu. 10 hitungan selesai. Berarti nggak nyampe 5 menit ya untuk peregangan ya, Dok? Harusnya tidak. Hanya kan itu kadang secara teori ya 1 jam sejam, tapi kalau lagi seru ngerjakan sesuatu, nah itu kan jadi lupa gitu loh. Iya, betul. Dan tapi nggak jadi modus juga untuk bisa lepas dari pekerjaan ya, Dok. Makanya tadi saya contohin yang bisa dikerjakan di tempat duduk ya. Nggak harus alasan harus kemana gitu. Oke, Dok.
Dokter Sally, bagaimana dengan tindakan preventif di lingkungan kerja yang sesuai dengan keilmuannya dokter? Tadi sudah sedikit sebutkan ya bahwa memang ergonomi itu adalah menyesuaikan alat kerjanya, proses kerjanya dengan manusianya gitu. Ya. Jadi apabila berdasarkan prinsip ini ya sebaiknya itu mejanya adjustable, kursinya adjustable gitu ya dok. Jadi itu bed tempat tidur pasien juga adjustable. Jadi bagi pekerjanya itu bisa tetap bekerja secara nyaman dan aman dan lebih sehat. Atau sudah zaman teknologi begini sudah banyak dok untuk alat-alat bantu, misalnya Easy Move untuk membantu memindahkan pasien dengan lebih aman bagi perawat itu sudah tersedia. Yang seperti itu sih dok. Ya. Tadi kan Dokter Iman sudah menceritakan bagaimana peregangan itu dilakukan ya dok. Ini kan masalahnya adalah bukan cuma peregangannya aja yang kita ketahui, tapi konsisten untuk bisa dilakukan setiap hari gitu pada saat bekerja. Ini gimana sih dok tipsnya untuk bisa konsisten melakukan peregangan ini? Betul dok, konsistensi itu penting. Jadi sebenarnya sih asal mau berubah aja dok. Jadi dari dalam hati itu mengetahui oh ini penting gitu buat kita, penting untuk kesehatan jangka panjang, dan langkah-langkah kecil itu ternyata berguna untuk kedepannya untuk kesehatan pribadi seperti itu dok. Dan kalau tadi sudah dikatakan bisa dengan diingatkan ya secara bersama-sama dengan adanya lagu atau pengingat. Nah kalau diri sendiri sebenarnya bisa dengan memasang reminder misalnya di handphone atau di PC-nya gitu yang untuk mengingatkan untuk melakukan peregangan itu tadi. Gitu, dok. Ya, berarti dukungan manajemen juga berpengaruh ya dok. Kalau dari Dokter Iman, kira-kira bagaimana sih peran manajemen untuk mendukung kesehatan ergonomi bagi perawat dimanapun ya, maksudnya bukan hanya di Rumah Sakit Fatmawati, karena kasus ini pun pasti banyak juga terjadi di Vaskes atau di tempat kerja lainnya. Ya kalau dari segi manajemen sebenarnya ya itu dengan rekomendasi Dokter Sally kan kita bisa harapkan satu ya fasilitas komputernya itu yang bisa layarnya cukup tinggi. Kemudian kalau meja kerja untuk adjustable kan susah, jadi mungkin kita pakai kursinya yang bisa dinaikkan atau turunkan. Kalau masih terlalu rendah juga ya mungkin pakai bantal, ya kan, bantal diganjel bisa naik rendah. Kemudian ya dikomunikasikan ke kepala ruangan dan supervisornya untuk mengingatkan untuk stretching dan tidak memarahin perawatnya kalau lagi stretching. Jangan disangkanya kamu nggak kerja gitu loh, padahal itu ya bagian dari stretching untuk mengurangi beban stres di otot pundak dan lehernya gitu. Ya, berarti dukungan dari semua pihak ya dok, dari manajemen juga berpengaruh besar, kemudian dari individunya juga mesti pasang reminder gitu ya supaya bisa konsisten. Kita sudah banyak berbicara tentang nyeri leher dan pundak pada hari ini. Boleh minta closing statementnya nggak Dokter Sally dulu deh? Iya. Tentu saja kesehatan pekerja itu penting ya, karena pekerja itu adalah aset. Sehingga dalam hal ini dukungan manajemen itu pasti esensial, sehingga bisa mendukung lingkungan kerjanya baik, maka pekerja bisa bekerja dengan aman dan nyaman, sehingga produktivitasnya juga bagus seperti itu. Dan untuk pekerjanya sendiri, baik untuk terus mengingat dan diingatkan, mungkin melalui pelatihan ya, bahwa ya kesehatan itu penting loh buat jangka panjang. Ketika nantinya semakin tua, semakin sudah tidak bekerja lagi dengan usianya, nah bisa saja itu terjadi penyakit-penyakit di situ, dan itu diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaannya pada saat masih menjadi pekerja, sehingga lebih penting mencegah pada saat ini daripada nanti mengobati setelah terlambat misalnya seperti itu. Ya, yang penting harus konsisten ya dok. Konsisten. Ya, kalau dari Dokter Iman dok, ada nggak closing statement yang perlu ditambahkan? Oke. Kalau dari saya mungkin kasih tiga. Satu, bekerjalah di ruangan atau di lingkungan yang mendukung kesehatannya, baik ekonomisnya maupun psikologisnya. Ya. Kedua, lakukan general check up, ya kan. Biasanya tiap perusahaan atau rumah sakit mengakomodasi untuk pegawainya check up. Kenapa? Karena
tidak semuanya nyeri leher, nyeri pundak itu diakibatkan oleh posisi kerja. Bisa saja juga itu merupakan tanda dari penyakit lain yang lebih serius seperti saraf kejepit ataupun tadi tendonnya yang robek. Nah, itu hanya bisa kita identifikasi lebih cepat kalau kita melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Itu dong. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Dr. Iman dan Dr. Sally di sini. Terima kasih untuk semua penonton YouTube podcast Rumah Sakit Fatmawati. Ingat, jaga kesehatan dan ingat kesehatan kerja adalah investasi. Terima kasih Sudah. dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih.